cobaan yang berat, seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Shalom. Om Swastiastu. Salam Salam sejahtera. Salam untuk semua. Salam untuk semua agama yang ada di Indonesia. Ini kali kedua yang 2 hari berturut-turut. 2 hari berturut-turut Iya. ya. Kemarin Kita podcast inspiratif karena kenapa hari ini saya podcastkan inspiratif untuk acara ini malam ini, karena memang kebetulan guestarnya tamu kita itu datang dari jauh, dari Lampung. di Lampung. Jadi kalau kita tunda ngurus lagi perjalanan dari Lampung ke sini itu susah, lama. Malam ini mungkin akan sedikit menguras air mata. Jadi paket bawang. Jadi siapkan tisu. Sebelumnya kita baca-baca dulu ya. Ada siapa saja ya? Ayo baca-baca dulu. Kak Desti, baca Kak Desti. Hai, selamat malam Sobat Bringers. Di sini ada Kang Dani. Halo Kang Dani, ada Sobat Wingit, ada Om Win. Indomie goreng ada. Ruli, Bang Ruli, Bang Ragil, Kakak Carol yang cantik ada juga. Aduh, nggak bisa bacanya nih, orang Thailand. Sultan Bangkrut, 483, Wayan, Cintaku, Renata. Wah, banyak ya, Om. Yo. Semuanya, pokoknya malam ini ada Kadara. Itu Dadara yang berbeda itu. Oh, ada Donat. Ada Donat, ada Aryo juga, Ada Irawan, Malaikat Pencak, Papa. Almadim, Cintaku 02, Viola, ada Nick Pamela. Kak Pamela, halo Kak Pamela, ada Bang Ade. Banyak ya. Banyak, ada Lina Ardila tuh. Oke, terima kasih sudah pada datang. Saya kenalkan bintang tamu malam ini untuk podcast inspiratif adalah musik. Reng reng reng. Halo semuanya, teman-teman TikTok dia pastinya udah tahu ya. Enggak juga sih. Nama saya Desi Acil. Biasa kayaknya orang-orang TikTok manggil saya tante ya. Padahal saya
merasa masih 17. Ya, saya Desti dari Lampung dan anak SH ya. Siapa sih Esa? Stay High. Itu agensi ya. Itu agency. Oh. Iya. Desti, terima kasih sudah mau datang ke TMK Studio. Sama-sama. Awalnya saya memang komunikasi dengan Desti. Itu di Jedara tuh. Ada di Jedara. Halo. Awalnya kita apa namanya komunikasi dengan Desti. Ternyata Desti memiliki banyak cerita perjalanan hidup dia dari kecil sampai sekarang. Kita akan kulik nanti. Tapi sekarang kita ingin kenalan dulu dengan Desti nih. Sebenarnya Desti ini memang tinggal di Lampung, lahir di Lampung atau bagaimana Desti? Enggak, saya itu lahir dan besar di Bandung, Om. Orang Bandung, oh berarti Orang Carol sama Bandung, tuh. Iya. Kita nenggelis. Nenggelis. Oke. Mau sebutkan tahun lahir? Boleh. Saya lahir 29 Juli 95. 9 Juli 95, sama dengan anak saya loh. Mm. Sama dengan anak saya yang Iya, kedua, iya. Tiara, itu 95. Miss Rere. Oke, terus kemudian Desti itu di sana di Bandung lahir, terus kemudian merantau atau gimana? Coba cerita tentang Desti dari kecil. Iya, pokoknya pertama saya pengen cerita soal keluarga, bagaimana saya lahir ya, Om, bener ya. Nah, sebenarnya dulu saya lahir di keluarga yang ya kayak enggak tapi cukup gitu loh, Om. Nah, pertama-tama sebenarnya semua berjalan dengan baik lah, Om ya. Tapi semenjak kayaknya saya SD, saya ingat saya SD lah, umur 6 tahun lah. Itu orang tua sudah mulai berantem gitu loh, Om. Lalu mereka sempet pisah-pisah rumah, dan saya ikut ke mama awalnya. Lalu nggak jadi, saya dengar memang mau cerai lah orang tua, tapi nggak jadi karena ada adik saya rujuk lagi. Ada yang lahir kayaknya mungkin 2-3 tahunan bareng lagi. Habis itu berantem lagi. Lalu saya mendapati mama saya selingkuh gitu. Pertama-tama kenapa saya tahu, saya umurnya masih kecil gitu loh, Om. Terus saya masuk ke kamar, kirain itu papa saya, ternyata laki-laki lain gitu loh, Om. Di rumah Desti. Iya. Gimana bisa ceritanya kisah kayak gitu? Iya. Saya nggak tahu mungkin umur berapa Desti? masih kecil, tapi saya ingat semua hal-hal yang terjadi di masa kecil saya gitu loh, Om. Termasuk ya orang tua berantem, rebutin apa saya juga nggak tahu, tapi saya tahu pada saat itu. Kalau berantem dia nggak pernah pindah, nggak pernah ke kamar gitu berantem berdua gitu? Enggak, pada saat itu kan adik saya masih pada bayi kan, dan saya liatin orang tua saya berantem. Lah ya, Gitu loh. anak melihat boleh berantem. Saya gitu. ngelihat, dan tiap orang tua saya berantem tuh kan pukul-pukulan segala macam tuh saya ngelihat, saya nangis. Tapi nggak ada tempat pelarian. Siapa yang mau ngusap kepala saya pas lagi sedih? Nggak ada. Gitu. Itu trauma banget ya. Itu membekas banget pasti. Aduh, saya juga malah jadi nggak bisa bertanya lagi nih kalau udah begini. Oke, terus kemudian setelah tahu ibunya selingkuh di kamar di rumahnya sendiri, apa yang Desti lakukan waktu itu? Saya masuk, pertama kan saya nggak tahu itu siapa. Kirain papa saya dong, saya kangen dong. Papa saya kan sekian lama nggak pulang ke rumah gitu kan, Om. Terus saya masuk, ternyata orang lain. Terus mama saya marah, mukul saya pada saat itu. Terus teriak. Saya cuma bisa nangis. Mama saya bilang bahasa Sunda, tapi kalau saya terjemahin ke Indonesia, dia bilang, sana lu goblok, begitu. Oke. Oh ya, tadi Pak bilang papa itu kalau pulang lama itu kerja di luar kota atau apa? Papa tuh arsitek, Om. Oke. Dia sering kerjanya ke Jakarta, ke Purwakarta, kemana-mana gitu loh. Papa itu pokoknya dulu pernah jadi manajer di Om tahu Elizabeth di Bandung yang terkenal. Papa saya
saya pernah kerja di situ. Tapi yang saya tahu ternyata kata nenek saya, seragam papa saya dibakar gara-gara gajinya kecil. Begitu oleh mama saya, suruh cari kerjaan lain. Nah dari situ udah mulai arsitek gitu. Iya ya. Padahal kalau kerja di situ dekat ya rumahnya ya. Lumayan dekat. Heeh. Nah lagian ya pada saat itu maksudnya Masih satu kerja kota. lumayan lah gitu loh. Om yang penting kerja kan. Iya. Kalau dilihat dari sisi itu perselingkuhan itu berlanjut. Berlanjut Om, karena mama saya itu semenjak bercerai dengan papa saya udah kawin cerai juga 3 kali Sampai hari ini. sampai detik ini. Tapi setelah itu tetap tinggal dengan mama atau bagaimana? Enggak, jadi kita tinggalnya sama nenek. Setelah cerai. Setelah cerai saya diurus sama nenek. Ya, nenek saya juga terbatas Om, Nenek karena dari pihak mana? dari pihak papa. Oke, dari pihak papa. Iya. Oh, cerai di umur berapa bapak mama? Kayaknya saya ingat saya kelas 4 SD deh Om. Oh, masih SD ya sudah Kelas 4 SD. akhirnya cerai ya. Heeh. Terus kemudian anak-anak ternyata memilih untuk tinggal di Nenek, karena mama saya entah kemana, karena pergi ninggalin anak-anak tuh pas kita lagi kecil. Dia nggak ngurusin kita, nggak peduliin kita semua. sejak itu. Iya. Berapa bersaudara sih Desti? Saya 3 bersaudara. Sebenarnya 4. Oke. Jadi ya mama saya sudah dengan kehidupan pada saat itu tuh, lalu seingat saya 2010 papa saya nikah lagi dan punya anak, tapi belum sempat ngelihat anaknya lahir udah keburu meninggal. Jadi papa saya meninggal 28 April 2011 gara-gara kecelakaan itu, kelindes 3 mobil Om. Gitu. Gila ya, Desti. Saya bisa bayangkan, tapi selalu bisa bayangkan Iya. karena ikut merasakan nggak mungkin Iya. bahwa kehilangan, perceraian saja sudah melukai anak. Betul. Apalagi kemudian perceraiannya itu karena biasanya ibu sih jarang ya, tapi karena ini Iya. bahkan ibu yang melakukan perselingkuhan, Iya. ditambah lagi orang yang sangat disayang itu meninggal tragis seperti itu. Iya. Waktu itu gimana perasaan? Sebenarnya saya juga nggak terlalu dekat dengan papa, tapi detik-detik beliau mau meninggal itu Om, dia makin perhatian dengan anak. Bahkan adik saya aja yang tadinya nggak mau sekolah dipaksa dia pengen anterin sekolah. Nah dia ada urusan jadi bantuin saudara, katanya dulu tuh ketilang gara-gara saudaraku ada gangguan jiwa gitu Om, bawa motor ke Pangandaran nggak pakai helm. Papa saya baru datang dari luar kota. Padahal dia dikawal Om Siapa? Papa? sama polisi. 1 orang juga naik Siapa? motor. Papaku untuk ambil motor saudaraku gitu loh. Oh, cuman karena urusan itu ini. Karena urusan bantuin saudara. Gitu. Ternyata malamnya kecelakaan gitu loh. Itu ya saya patah hati lah Om. Tahun berapa ya meninggal? 2011. 2011. Iya. 2011 sudah tidak memiliki ayah, tapi tapi juga sebenarnya sebelumnya berapa tahun sebelumnya juga semua sudah kehilangan ibu sebenarnya. Betul. Secara fisik ibu ada, tapi secara kasih sayang sudah kehilangan, bahkan sejak diketahui dia berselingkuh ya. Iya. Tapi sekolah tetap jalan. Nah, 2010 itu pokoknya orang tua 2009 tuh kayaknya saya lulus sekolah dari SMP ya. 2009. Iya, tapi orang tua dua-duanya nggak peduliin saya. Maksudnya Oh, lu mau waktu sekolah 2009 Bapak belum meninggal kan? Belum. Oke. tapi pas saya belum fokus ke anak-anak juga sama. Jadi lu mau sekolah silakan, enggak juga nggak masalah gitu kan. Ih, keren banget itu. Jadi tapi mereka nggak bisa sekolahin saya juga. Saya kan nggak ngerti daftar sekolahnya kayak mana gitu loh. Jadi ya dibiarin Iya, lontang-lantung sayanya gitu. Iya, Nah, buset. Bayangkan anak sudah lulus SD, mau masuk SMP. saya udah SMP, lulus SMP. Oh, udah lulus SMP. Hmm. Tapi lulus SMP kan anak masih kecil, nggak ngerti mau ngapain, cara daftar aja tidak tahu. Tapi
orang tua semua ada semuanya, tidak memperdulikan. Oke, terus kemudian tapi akhirnya gimana? Tetap daftar sendiri. Hmm? Eh, Akhirnya kerja. Iya, tapi nggak ini juga Om, nggak gimana ya. Saya satu sisi lain saya juga harus kerja gitu loh pada saat itu. Mm-mm. Jadi bingung juga. Jadi saya memutuskan untuk kerja dan kerjaan pertama saya adalah SMP, lulus SMP kerja. iya, pokoknya jelang setahun lah karena setahun itu saya nungguin ini mau disekolahin apa enggak, tapi nggak ada yang peduli gitu loh Om. Oh iya. Oh Terus? iya, terus apa namanya? Jadi saya memutuskan untuk ya udah kerja aja lah daripada diem. Padahal waktu itu saya malu juga ya ketemu teman. Kerja apa untuk anak seumuran 15 tahun begitu? Pertama kerjaan saya adalah ngepak keripik, Om. Apa? Ngepak keripik, Keripik pisang, keripik tempe, keripik atau keripik makanan dari keripik khas asin. Bandung ya? Enggak, itu khas apa ya, Minang kayaknya. Soalnya bos saya waktu itu orang Minang. Oh, singkong yang pedes itu ya? Ya, Yang keripik balado ya? balado tapi enggak lengket. Ya. Oh, enggak lengket. Oh. Berarti upahnya kecil banget itu. Tapi nggak apa-apa. Sebulan pertama kali gaji saya 250.000 sebulan. Oh iya? Iya. 15 tahun, umur 15 tahun kurang lebih itu kali ya. Ya. Terus udah gitu lama sih di situ, kayak mungkin 2 tahun apa 1,5 tahun lah Om. Mm-mm. Lanjut kerja di laundry. Laundrynya itu buat barang-barang hotel. Ini tetap belum sekolah. Tetap belum. Oke, oh jadi laundry itu memang dapetin orderan dari hotel-hotel. Iya, jadi pada saat itu tuh saya sedih Om. Mm-mm. Tapi semenjak itu saya memutuskan untuk ya udah deh, saya punya ilmu nggak cuma dapat di sekolahan kok. Iya. Kalau misalkan saya jalan pun saya bakalan dapat ilmu di jalan gitu. Mm-mm. Saya kayak ngobatin hati saya bahwa saya dapat ilmu dan dapat duit. Iya. Ya kan. Nah dari situ Oke, terus eh, tetap kerja tetap sampai kerja. di laundry sampai berapa lama? nggak lama sih, kayaknya 6-7 bulan gitu loh. Tapi saya tahu gimana caranya masukin proposal ke hotel-hotel gitu ya misalkan. Tahu apa nih namanya betowel gitu-gitu ya Om. Oh iya istilah-istilah. Knowledge-nya gitu ya. Terus habis itu sekolah. Belum. Oke. Dari situ harapan sekolah saya gugur karena papa saya meninggal. 2009, 2010, 2011. Oh ya 2 tahun Papa bekerja terus begitu. Tapi nggak 2 tahun ya Om. Mungkin 2010 pertengahan itu baru lulus lah pokoknya. Oke. Pokoknya di 2011 Antara April 2010 itu. 2011. Iya, saya lupa. Nah dari situ papa saya meninggal gitu. Saya sedih. Papa meninggal umur berapa? Umur segitu loh, 16-an ya kayaknya. Papa itu meninggal di umur 37 tahun. Gila, muda banget. Muda banget. Papa tuh masih muda. Oke, begitu mendengar ayah meninggal, siapa yang mengabarkan waktu ayah meninggal? Ada abang. Abang datang ke Desti langsung? Enggak, pertama ngabarin dulu, dipanggil nih keluarga satu-satu yang ada di rumah. Nggak berani nih ngabarin nenek saya gitu kan Om. Nah lama-kelamaan jam 10, jam 11 ternyata ada kabar papa saya kecelakaan. Pada saat itu saya kesel. Kenapa papa saya mesti pergi-pergi sih, karena baru pulang dari Jakarta, baru pulang kerja Belum gitu kan. kangen-kangenan juga. Iya, belum kangen-kangenan juga. Karena aneh juga Om, dia tuh pergi tapi semua baru. Dompet baru, sepatu baru, celana baru, jaket baru, semua baru. Saat urus mobil itu? Iya, bukan mobil, motor Om. Saat urus motor itu? Iya. Gitu. Dia jatuh atau gimana sih ya? Kata saksi mata sih katanya ngindarin logak, terus di Lobang. belakang kehantam mobil. 3 mobil. 3 mobil, dia kayak terbang ke bawah lagi, kelindes lagi gitu-gitu. Kata saksi mata. Tapi akhirnya kan sampai juga ke telinganya Desti Iya. kan kabar ini. Saya nangis Om. Pertama-tama nangisnya biasa aja Om. Nangis kayak papa nggak ada, karena nggak terlalu dekat kan. Tapi pas lihat raganya itu saya teriak nangis sekencang-kencangnya. Karena nggak tega yang ngelihat mukanya gitu. Tapi sampai tetap berangkat ke kuburan kan untuk mengebumikan. Tetap ya. saya anterin sampai terakhir gitu.
selesai pemakaman, kemudian kan situasi sudah berubah total nih, bahwa per hari itu sudah tidak memiliki ayah lagi. Terus kemudian saat kembali pasti hampa atau apa. Terus apa yang akan dilakukan oleh itu waktu mau merencanakan kehidupan selanjutnya, Desti? Saya harus kerja karena saya punya adik yang masih kecil-kecil ya, Adik. Om. Berarti Gitu. anak pertama. Saya anak pertama. Oke. Adik saya sekolah kan semuanya gitu. Pada saat itu juga pada masih kecil gitu kan. Jadi saya mesti kerja nih gitu kan. Kerja, seingat saya move kayak itu lingkup rumah gitu kan, di Awiliga lingkup rumah. Pada akhirnya saya ke kota, agak kotaan dikit nih di Bandung gitu kan, pergi ke sana kerja di kantin ya, masak ya Om. Oh ya? Iya. Terus kerja di BEC tempat konter gitu-gitu, jaga, cuman nggak betah. Kakak-kakak yang lama-lamanya kayaknya ngepus saya mulu, saya nggak boleh duduk selama 8 jam gitu, saya nggak bisa deh gitu kan. Cari lagi kerjaan, ternyata saya ketemu fashion saya nih di hospitality, kayak ini hotel juga saya pernah. Tapi sebelum di hotel saya kerja di restoran dulu. Oke. Jadi pelayan, jadi kasir gitu kan, jadi greeter. Oh iya, kalau di sebuah restoran sih memang modelnya seperti itu, dia harus all round. Iya. Dia harus bisa ngepel juga, bisa bersihin meja, bisa bayar kasir juga, bisa ngitung untuk kasir sama semuanya. Betul. Melayani juga. Betul. Tapi ilmu saya banyak banget kerja di restoran. Oh ya, apa saja misalnya? Ya maksudnya cara nge-treat tamu tuh gimana kalau datang gitu kan Om. Terus gimana caranya nge-set meja ala-ala hospitality, ala-ala perhotelan gitu kan. Iya. Diajarin semuanya sama manajer saya. Pokoknya ilmunya banyak banget. Sehingga dari restoran berapa tahun tuh saya bergelut di F&B. Saya akhirnya Food punya and kesempatan beverage, buat kerja di hotel beneran gitu. Oh. Iya, padahal saya nggak punya basic, saya nggak punya ijazah. Bahkan gitu. cuman SMP kan itu? Iya. Oh ya, di hotel mana itu waktu itu? Aduh, saya lupa banget, tapi cuma sebentar juga sih Om. Karena dari situ lumayan sih kerjanya capek ya Om, di hospitality. Kayaknya cuma sebentar deh, 3 bulanan. Karena itu juga saya kayak bawaan temen juga lah gitu. Terus sempat masuk ke bar. Saya jadi bartendis pada saat itu. Oh ya? Berarti bisa meracik minuman? Bisa. Karena belajar dari senior-senior yang di situ. Iya. Jadi ingredientsnya juga saya tahu. Oh, Minuman apa aja juga saya tahu. Itu mahal banget loh harganya. Betul. Itu ilmu yang sampai hari ini, sampai kapanpun itu adalah ilmu yang bagus untuk nyari duit. Betul. Ilmu tuh, saya percaya ilmu itu nggak akan mati ya Om. Walaupun kita juga mati, ilmu itu berharga. Jadi walaupun saya nggak sekolah, tapi saya haus banget buat tuntut ilmu. Begitu. Sorry Desti, sampai hari ini nggak pernah sekolah lagi setelah itu? Sampai hari ini saya memutuskan untuk ikut kursus ini itu Om. Oh gitu, akhirnya informal. Iya, jadi saya pikir ngejar sekolah juga nggak bisa, ngejar kuliah juga nggak bisa. Jadi saya putusin buat, kenapa nggak saya kursus aja nih. Tahun 2019 saya kursus MUA, Makeup Artist di Bali. Oh, di Bali? Ya. Oke, terus? Lalu setelah beres kursus makeup, saya ke kursus bahasa Inggris. Sekarang lagi 2 tahun Om. Sekarang masih di Wall Street, Inggris. Oh ya? Oke, berarti terus kursus-kursus sampai hari ini tidak pernah sekolah formal lagi setelah SMP lulus itu. Dari hotel tadi terus kemana lagi? Kan itu kan baru tahun berapa di hotel? Di hotel yang kerja itu tahun berapa ya? Udah lama sih Om. Pokoknya bergelutnya di F&B lah setelah itu, setelah sampai akhirnya saya punya anak. Oke, nanti kita cerita tentang pernikahannya. Saya juga mau kulik lebih dalam tentang ibunya. Tapi sekarang kita dengarkan lagu dulu, Daniel ya. Ayah tadi? Lagu ayah ya? Oke, lagu ayah ya. Jangan berhenti mendidik diri. Itu Aryo ini dosen. Oh, halo Pak dosen.
Oke. Let's go. Harap. Akan ku cari, aku menangi seorang diri. Hatiku selalu ingin bertemu untukmu. Aku bernyanyi untuk ayat tercinta. Aku ingin menyanyi walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah, aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Hari berganti, Namun tiada seindah dulu. Datanglah, aku ingin bertemu untukmu. Aku bernyanyi untuk ayat tercinta. Aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah, aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Aduh,
Saya sebel sama membawa acara model begini nih. Model, aduh, apa kedepannya Desti ini nggak ada apa-apanya tahu dengan kesedihan kita, sungguh. Desti orang yang sangat kuat, perkasa sebagai perempuan. Seseorang yang pernah melihat dengan mata kepala sendiri ibunya selingkuh, itu menyakitkan sekali tahu. Traumanya pasti akan panjang. Mudah-mudahan cepat melupakannya. Oke, saya akan sampaikan lagi bahwa baru saja kita membicarakan tentang perjalanan, masih panjang sekali tentang siapa Desti dari kecil, terus garis besarnya yang sudah dikerjakan selama ini. Saya masih harus korek lagi tentang pernikahannya, tentang ibunya, tentang yang lain-lain. Tapi sebelumnya saya mau sapa dulu teman-teman yang ada di sini. Ada 500 orang kalau nggak salah yang sekarang nonton ya. Wah. Ada Asmi, ada Loren, ada Dara. Terima kasih ya sering datang ke sini. Shirley menjadi penonton setia sekarang. Imam Burhanuddin, Nick Pamela, ini orang dari Pontianak, penyanyi keren dangdut. Kang Dani, terima kasih. Ade, Anarbet, Agung Prastyo, Lina Marlina, Prastyo Andika, Sobat Wingit, Indomie goreng, Ruli, Donat itu ada di sini, ada di rumah sini karena Donat dengan Desti itu sahabat kental sekali dan dia datang bersama dengan Donat. Donat itu panggilannya saja. Kalau di nama aslinya dia Senja. Ucijo, Pangeran MPO. Ini ada Rian Ita. Nis, terima kasih sudah datang ya. Agobet, Wahyu, aduh banyak banget, terima kasih, banyak banget. Kita nggak sebutin satu persatu. Saya akan kasih kotak dulu supaya orang tidak terlalu sedih. Oke. Saya mulai mengorek tentang ibu ya. Baik, Kak. Tentang ibu. Sebenarnya pernikahan ibu dengan ayah itu pernikahan yang saling cinta kan awalnya, pacaran atau gimana? Iya dong. Awalnya mungkin ya saling cinta juga mungkin. Waktu pernikahan ibu sama papa, Desti nggak diundang? Kan saya belum lahir, saya masih jadi ubur-ubur kayaknya Om. Ya, kenapa nggak diundang? Ya kan belum lahir lah Om. Oh iya, bodoh yang nanyain. Oke, terus kemudian sebenarnya harmoni sampai kira-kira berapa lama? Mungkin dari saya sempat ngerasain kok bahwa dulu mama saya juga seorang ibu yang fokus terhadap anak-anaknya ya. Karena saya ingat banget kayak sampai umur 3 tahun apa 4 tahun saya ulang tahun selalu dirayain. Atau enggak dia bikin kue buat anaknya ulang tahun buat saya gitu loh. Sebenarnya saya nggak tahu ada apa kenapa gitu loh Om. Pernikahan mereka jadi berantakan. Enggak, karena umur segitu memang belum bisa menganalisa apa-apa. Betul sih Om. Tapi, karena menurut saya juga mereka nikah muda ya Om. Yaitu dia mungkin kalau nikah muda godaannya juga banyak, lalu belum terlalu matang ya Om. Gitu. Setelah perceraian, ini kan akhirnya memutuskan bercerai nih. Ayah yang mengajukan perceraian mungkin mama atau ayah. Sebenarnya papa dulu nggak mau cerai. Oke. Sempat datang ke rumah untuk, ayo kita nggak usah cerai lah kan anak banyak gitu, kasihan anak-anak. Cuman mama saya tuh udah ke gap berapa kali sama papa saya sampai dijemput loh ke tempat selingkuhannya gitu loh. Tapi papa tetap memaafkan dan iya, ingin. papa tetap, ayo udah jangan cerai lah kasihan anak-anak gitu kan. Saya ingat banget karena saya di ruang tamu pas papa saya jemput di depan rumah gitu kan. Tapi mama saya tolak, nggak, saya mau cerai. Semenjak perundingan antara dua keluarga pun mama saya bilang enggak, saya nggak mau balik lagi, enggak, saya mending mati daripada harus rujuk begitu. Oke. Terus perceraian tahun berapa Desti? Saya pikir kelas 4 SD ya Om, apa kelas 3, saya nggak ingat. Berarti masih umur-umur segitu ya? Umurnya masih kecil. Setelah bercerai,
sebelum bercerai maksudnya mama pasti sudah di tempat lain dulu ya, Iya, karena pertengkaran makin hebat mungkin. iya, iya, itu saya juga masih kayak ke sana sini lah Om. Maksudnya papa saya juga pengen ngajak ketemu, tapi mama saya larang bahwa kamu nggak boleh terima apa-apa dari papa gitu kan. Jadi saya juga korban dilema gitu pada saat itu gitu loh Om. Pasti korban kalau Iya. pertengkaran orang tua, Iya. pasti korban anak, perceraian apalagi. Nah, Hmm. kemudian setelah itu mama pergi dari rumah itu, itu rumah berdua kan atau gimana? Rumah Enggak. Dari saya nggak tahu, pokoknya semenjak mereka sering berantem juga kan keuangan anjlok ya kan Om. hancur. Dua-duanya juga nggak kerja gitu kan. Nah, dari situ seingat saya sama nenek dari mama gitu. Terus ibu menikah lagi. Betul. Menikah lagi, kemudian komunikasi langsung stop. Enggak juga sih Om, tapi nggak peduli ya. Maksudnya dia nikah dengan orang yang punya anak juga, tapi lebih memperdulikan anaknya. Saya tuh dari dulu nggak pernah dikasih uang sama mama dari kecil. Oh ya? Ya berarti dia udah nggak peduli dong setelah menikah. Iya. Bahkan ya adik saya yang masih kecil-kecil pun dia nggak pedulin. Dia lebih kayak main gitu loh Om. Main? Setahu saya dia main deh. Maksudnya seperti orang nggak punya suami, nggak punya anak gitu ya? Iya, pokoknya semenjak cerai dari papa dia belum nikah lagi Om. Tapi masih main gitu kan. Masih kayak kemana aja gitu loh. Saya dapat laporan dari teman saya, aku ngelihat mama kamu loh pakai baju seksi katanya, lagi olahraga, diliatin cowok-cowok. Itu saya masih kecil. Dan saya malu, saya nangis pulang. Lagi main pulang. Terus kemudian saat itu kemudian dengar menikah lagi mama dari mana? Iya, awalnya kan nikah, tahu-tahu dia nggak bilang sama saya, tahu-tahu mereka menikah aja gitu di rumah gitu kan. Oh, di rumah itu? Di rumah dari mamanya dia. Oke. Oh. Berarti neneknya Desti. Iya, nenekku. Terus tahu-tahu sudah menikah dan tinggalnya masih di area situ aja. Menikah dirayakan gitu? Nggak dirayain, cuman kayak nikah agama aja. Oke. Betul. Terus kemudian setelah nikah agama akhirnya nikah dengan duda berarti karena dia punya anak. Iya, tapi nggak bertahan lama karena katanya anaknya porotin dia lah, saya nggak ngerti pada saat itu. Saya udah SD itu, gitu, kayaknya kelas 5 apa kelas 6. Desti nggak pernah suka main ke rumahnya mama gitu? Sometime Om. Pernah tapi. Kadang-kadang papa saya bilang, karena saya sering disakitin mama, terus papa bilang, udah kamu nggak usah terlalu deket deh, daripada hati kamu sakit, dia bilang gitu. Karena sering ribut-ribut juga kita Om gitu. Dengan mama. Ya memang hubungannya Gitu. sudah jelek banget. Iya, lalu beliau cerai kan. Saya ingat banget ketika itu dia cerai. Dia kan mau beliin materai, saya lagi tidur di rumah nenek saya. Terus dia minta nangis-nangis, dia mau cerai sama suaminya yang kedua. Terus dia ngomong, saya nggak mau kan, ngapain? Terus dia marahin saya kayak, goblok katanya gitu kan. Gue minta tolong lu buat beliin materai gitu kan. Itu kasar banget. Lu nggak ngertiin gue, lu pergi nggak sekarang atau gue pukul gitu. Nah. Hanya materai loh ya. Kenapa dia nggak bisa jalan sendiri sih beli materai? Nggak tahu itu sambil nangis-nangis. Karena mama saya menurut saya orang yang egois. Iya. Begitu. Sangat egois itu ya. Maaf, saya harus ikut-ikutan ke bawah emosi. Oke, terus kemudian akhirnya dia tanda tangan perceraian itu karena berarti kawin siri saja ya. Mungkin ya Om, kayaknya siri aja sih. Ya, karena perceraian dengan model iya, karena nggak ke pengadilan. Ke pengadilan agama Betul. Terus kemudian setelah cerai dia harusnya lebih perhatian kepada Desti dong. Enggak, justru dari situ neraka saya dimulai lagi. Gitu loh. Maksudnya dia pergi-pergi lagi kemana. Nah, pada saat saya udah kerja nih Om, pernah kita tinggal bareng tapi di kosan. Beda kosan sih. Ada pertama kali saya belum kerja, saya tinggalnya berdua. Satu kosan. Oh iya, cuman saya inget banget ketika dia tuh kerjanya memang main mulu, main kartu. Terus saya disuruh sana beli Amer gitu.
Saya disuruh beliin Amer gitu-gitu. Terus kalau dia mau makan saya suruh beliin gitu kan. Tapi ketika saya ngomong lapar, dia lempar uang 5.000 perak ke muka saya sambil ngomong, "Ini goblok lu nyusahin banget sih." Gitu. Desti cerita gini, oke kan Desti ya? Oke, Nggak apa-apa kan ya Desti ya? nggak apa-apa. Apa namanya? Saya sungguh-sungguh nggak ingin bahwa Desti akan terluka lagi. Tapi percayalah, Aman. karena Desti, saya juga pernah melakukan ini Desti. Artinya gini, saya pernah ada sesuatu yang saya sembunyikan, terus kemudian saya ceritakan di YouTube. Setelah itu saya lagi lebih nyaman Iya. karena saya nggak pernah lagi Iya, tutup-tutupi. Jadi Iya, tenang aja Om. Iya. oke, terus Desti setelah seperti itu kehidupan hari-hari yang Desti alami Iya, sepanjang hari di kos-kosan seperti itu. iya, sampai akhirnya ya ribut-ribut lagi dan saya memutuskan untuk tinggal sendiri pada saat itu. Saya mau jauh dari mama saya. Begitu. Marah besar dong dia. Ya terima nggak Atau- terima karena kita sering banget ribut. Terus kemudian katanya Tapi kos-kosannya saya nggak, walaupun saya ribut sama mama saya, walaupun mama saya yang salah, tapi saya nggak berani untuk ngebales perkataan dia. Gitu loh. Saya nggak berani, saya cuman diem karena pada saat itu saya masih kecil gitu loh Om, umur masih belasan, jadi saya masih, udahlah saya mikir takut durhaka apa gimana, udah biarin aja gitu, saya sabar gitu loh terus Om. pindah kos-kosan nggak jauh dari kos-kosan. Saya jauh deh kayaknya, dia di Pahlawan, saya di Paster, jauh. Oke. Lumayan, tapi nggak, jarang ketemu gitu. Setelah itu memang jarang ketemu. Agak lebih nyaman ya, agak Iya, lebih tenang. betul. Nggak pernah ganggu lagi. Terus kemudian setelah, kan nggak mungkin nggak ketemu lagi kan dengan mama kan. Nggak. Mama tahu kan di mana Iya, lokasinya. tetap. Oke. Terus kemudian ayo ceritakan lagi tentang setelah pindah kos. Iya. Mama kan menikah lagi, katanya menikah sudah ketiga Iya, kalinya. ada menikah lagi, saya nggak tahu lah. Pokoknya banyak banget yang deket sama mama ya, sampai ada suami orang kayaknya yang ngelabrak gitu loh. Kok suami orang, istri orang nggak pernah kali? Suami orang, suami orang deketin mamaku. Oh, Gitu. terus Jadi istrinya ngelabrak. ngelabrak, ya. Terus saya malu lah gitu loh Om. Mm-mm. Maksudnya jangan ganggu punya orang lain lah gitu kan. Mm-mm. Pada akhirnya nggak tahu ketemu siapa. Nah, dari situ dia nikah lagi gitu loh. Berarti suami-suami mama sebenarnya nggak kenal sama sekali ya Desti ya? Nggak kenal. Nggak penting juga Iya. untuk dikenal. Iya. Terus kemudian Desti itu setelah menikah yang keberapa, hubungan masih memburuk terus, nggak pernah berubah menjadi lebih baik kah Nggak pernah. dengan pengalaman selama ini yang dia telah terima? Mungkin juga Iya. dilabrak orang, itu kan pengalaman pahit bagi seseorang yang Iya. biasanya kalau yang normal itu akan diam dan kemudian memperbaiki diri. Mama saya tuh selalu ngomong kasar, selalu memperlakukan anak-anaknya dengan kasar. Tapi kalau saya udah kerja dan ada uang, dia selalu manis gitu loh Om. Jadi, tapi ketika saya lagi nganggur, saya nggak kerja, saya nggak punya uang, saya dijudesin, nggak dikasih makan, pokoknya nggak diurusin deh, maksudnya nggak dipeduliin, nggak dilirik gitu. Akhirnya pasti memutuskan setelah pindah kos jauh-jauhan itu akan pergi ke tempat yang lebih jauh kan. Kemudian sebagai wanita yang normal, Desti juga kan mungkin pacaran, Iya. ada seseorang yang dekat. Iya. Iya, lalu kayaknya umur 20 tahun saya nikah, Di tahun punya berapa anak. tuh? Tahun 2021 deh saya ingat. 2021 saya nikah. Oh, belum lama, 2021 kan baru kemarin. Sorry, umur 21 Om. Oke. Umur 21. Umur 21 berarti tahun 67. Ih, kumaha sih Om? Ah? Pokoknya umur saya Masih 21 iya. menikah. Oke. Cuman ya nggak berjalan dengan baik juga Om. Tapi saya nggak mau bahas itu gitu loh Om. Ya, itu. Cuman memang nggak berjalan dengan baik juga. Tapi balik lagi, Berapa lama pernikahan? berapa ya Om? Pokoknya berjalan dengan baik itu selama 2 tahun, setelah itu udah selesai gitu.
saking nggak pentingnya pernikahan itu karena beban sampai waktunya pun lupa dia. Iya. Lupakan. Eh. Oke. Terus kemudian waktu itu mama datang. Mama tuh sering ke Bukan waktu Lampung. pernikahan datang. Iya, karena menikah juga di Bandung kan. Hah? Menikahnya juga Oh, di menikah di Bandung. Oke, Iya. dengan kakek nenek pada Iya, datang. iya, betul. Kemudian kok tahu tuh dari Nenggelis kemudian menjadi Lampung yang jauh Iya, juga gimana iya, ceritanya? merantau juga lah Om. Mm-mm. Heeh. Karena memang suaminya orang Lampung. Mhm. Oh, suaminya Iya, orang Lampung. iya, Oh, malah jadi betah di Lampung gara-gara suaminya dong. enggak dong, kayak apa namanya? Enggak juga Om. Apa namanya ya, terpaksa lah. Sebenarnya saya pengen move juga dari Lampung. Cuman ya belum bisa. Ya nggak apa-apa kan, itu cuma sebuah tempat Desti. Mm-mm. Tempat di mana saja sama, yang penting Iya. rezekinya. Iya, cuman ya baik-baik aja sih. Minum Desti. Ya. Kok keburukan yang terjadi di rumah tangga nggak mau diceritakan, tapi malah si ibu yang diumbar-umbar. Lisa, beberapa orang punya pendapat yang berbeda. Kalau Lisa juga memiliki cerita yang sama, mungkin juga berpikir yang sama, bisa juga berpikir berbeda Lisa. Tapi dengarkan ya. Oke, terus? Mhm. Jadi apa lagi Om? Ya itu tadi kan pernikahan nih, pernikahan di Lampung, kemudian punya anak. Ya kan Mhm. sudah punya anak kan sekarang? Sudah punya anak umur 5 tahun. Sekarang udah umur 5 tahun. Iya, Udah sekolah dong bentar udah lagi. sekolah TK. Udah TK, wih keren. Mm. Saya udah pernah lihat anaknya. Coba dong fotonya dong. Foto anaknya. Hmm? Oh, di Titi ya. Nih. Halo. Tuh, kadang kita harus melihat ke belakang untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ganteng anaknya Nis, iya. Mm. Matanya sipit. Iya. Dari situ juga belum selesai Om. Oke. Perjalanan tentang ibu yang selalu jadi mimpi buruk saya selama saya hidup. Oke, terus ceritakan coba tentang ibu. Apa yang Iya. paling Dia terus-terusan ya datang pinjam uang. Terus ketika saya nggak kasih itu uang Om, dia akan bilang begini, kamu tuh udah saya lahirin, gitu loh. Kamu tuh harus balas budi loh. Kamu udah saya lahirin, katanya. tapi nggak minta dilahirkan dari ibu itu loh. Betul, tapi saya nggak jawab Om, Mm. gitu loh. Pada saatnya saya nggak bisa kasih lagi karena keuangan orang beda-beda ya Om. Ada Iyalah, di bisa atas, berubah-ubah. ada di bawah. Lalu menurut saya tanggung jawabnya saya adalah untuk anak saya, bukan untuk Sekarang iya. ibu saya atau siapa lagi ya Om. Mm-mm. Ya tapi saya juga tetap mikirin adik saya yang bungsu, saya sekolahin yang bagus, katanya mau jadi arsitek kan. Saya Mm-mm. sekolahin, saya beliin semuanya, perlengkapannya, laptopnya semuanya. Ternyata dijual oleh mama saya. Begitu. Dia jual semuanya sampai adik saya sekarang kesusahan nih mau ujian, nggak ada handphone, nggak ada apa gitu Sampai ya. ke handphone juga dijual. Mm-mm. Padahal dia punya handphonenya sendiri, tapi dia lebih jual punya anak. Dia rampas. Dia sekarang udah lulus SMA. Belum, masih ujian kelas 3. Oh, tapi Iya. cita-citanya jadi arsitek. Pengennya begitu. Ini cuman paling bungsu. paling bungsu. Kalau yang kedua? Kalau yang kedua sekarang udah kerja. Oke. Katanya tadi sering ke Lampung. Ngapain mama ke Lampung? Cuman datang lalu bangun pun siang Om. Dia tidur subuh bangun siang teleponan, saya dengar. Mm-mm. Nggak pernah ngajak main anak saya. Cuman ya udah begitu aja di rumah saya gitu. Berapa lama biasanya kalau di rumah? Kalau di Paling seminggu lah Om. seminggu lama. Paling seminggu atau 2 minggu gitu lah Om. Oke, terus
biasanya ada kebutuhan, ada sesuatu yang Iya, diminta atau pasti. ada hutang yang harus dibayar. Betul, betul. Selalu begitu, selalu begitu. Jadi Kenapa nggak WA aja sih, telepon aja? mama saya itu sampai sekarang dia selalu berhutang. Saya kan ada uang langsung, "Ma, ini saya bayar, saya lunasin." Tapi mama jangan ngutang lagi ya, Ma, gitu. Gak boleh berhutang ya, Ma. Berat loh bayarnya, gitu kan, gitu. Jadi saya minggirin dulu kebutuhan saya demi bayarin utang mama saya sampai sekarang gitu loh, Om. Mama saya selalu bilang ke orang-orang bahwa saya tenang aja, nanti dibayar anak saya kok yang paling gede gitu. Ngandelin ya. Ngandelin saya, dia bilang. Cuman kan kelamaan uang juga menipis gitu ya, Om. Anak juga udah mulai besar gitu kan. Aduh berat nih gitu kan. Sampai akhirnya saya tegasin sama mama saya begini, "Mah, saya nih udah capek loh, Mah," gitu kan. Bukan saya nggak sayang, tapi kalau misalkan mama gitu loh, apa namanya, kalau misalkan mama terus kayak gini ya saya gak bisa lah, Mah, begitu kan. Saya juga punya apa namanya, punya kehidupan sendiri. Saya punya cita-cita. Saya juga, walaupun saya seorang ibu, saya single parent, tapi cita-cita itu harus dikejar juga ya, Om. Walaupun yang paling depan ya anaknya. Saya juga mau jadi ibu yang membanggakan bagi anak saya. Biasanya ibu-ibu selalu menuntut, pokoknya kamu harus jadi anak yang membanggakan orang tua. Tapi saya balik, anak saya harus bangga punya orang tua kayak saya. Iya dong, harus bangga dong. Iya, harus bangga. betul. Terus kemudian saya mau tanya tentang, saya dengar nih ya bahwa Desti ini ternyata juga pebisnis perempuan loh. Walaupun single parent, dia juga punya bisnis. Ceritakan tentang bisnisnya. Iya, jadi ya mulai dulu juga saya punya uangnya dari streaming juga kok, Om. Oh ya? Iya. Entah dari mana, 10 tahun kerja, Om. Tiba-tiba Tuhan kasih rejeki pada saat saya bener-bener di bawah banget, Om. Di titik yang paling Iya, bawah. direndahkan orang lain, dipandang sebelah mata. Saya sampai nangis, "Tuhan, 10 tahun loh Tuhan," gitu. Capek banget saya, Tuhan. Tiba-tiba nggak tahu rezeki datang dari mana. Ya udah, saya manfaatin dengan baik ya. Usaha, lalu investasi pendidikan. Saya mau jadi seorang ibu yang terpelajar juga gitu. Oh, itu makanya kursus-kursus itu. Iya, makanya saya kursus-kursus, karena menurut saya, mau umur saya udah tua, kepala 4, kepala 5, tapi saya pengen terus-terusan belajar. Saya pengen jadi orang yang pintar gitu. Oke. Setelah pertama kan MOA tuh ya, makeup artist. Iya, saya Kenapa pertama kali milihnya jauh banget di Bali? sekalian refreshing kali ya, Om. Kapan lagi Tapi saya sudah ngeliat menikah waktu Bali? Udah. Berarti udah punya anak. Udah punya anak pada saat itu, tapi anak saya titipin lah pada saat itu. Oh. Dan berarti kemudian sempat melakukan kerjaan ini di Lampung. Iya, di Lampung beberapa kali sih, cuman belum berjalan dengan lancar karena selesai saya lulus dari MUA itu kepotong gara-gara COVID kan. Jadi saya nggak bisa branding. Oh. Karena MUA itu butuh proses yang namanya branding. Wajar, ya memang mahal branding itu. Iya. Ruli ada ininya nggak? Ada video yang di sebagai dia makeup artist nggak? Iya, saya di situ masih kursus. Sama setelahnya ada juga foto setelah dapat klien. Jadi ini memang basicnya makeup artist. Kita adain ini aja Natural makeup. Kita adain acara makeup artist aja. Iya. Rian di sini. Yang mana Desti? Itu saya Yang baju berdiri? putih. Oh. Oke. Ada lagi next? Apa? Ini model. Ini rambutnya Desti yang bikin juga? Iya, iya. Apa? Apa sih nama? Hairstylist. Hairdo namanya. Hah? Hairdo.
Itu tipe itu hairdo. Iya, hairdo ini. Oh. Saya latihan-latihan di rumah gitu. Ih, keren ya. Keren ya Nil ya. Bisa Nil, kamu digituin Nil. Pak. Mas Daniel mau jadi model saya. Tuh. Jadi Uh-huh. seseorang dengan ditekan yang sangat keras, ada yang menjadi dua tipe. Dia merasa menjadi korban, terus kemudian melolong, menangis, kemudian masuk ke narkoba, hancur, kemudian overdosis dan biasanya meninggal. Tapi ada juga yang seperti Desti ini, karena tekanan hidup yang sangat keras, perjalanan hidup yang sangat keras, orang tua yang berantakan, itu sebagai pemicu, sebagai penyemangat bahwa saya tidak ingin seperti ibu saya. Iya Om, karena nggak ada pilihan lain. Kalau ditanya pernah bunuh diri, pernah mencoba bunuh diri 3 kali. Oh ya, cerita nggak dong? Iya, Berarti saat itu kan sangat ini sekali. down sekali. Pokoknya saya minum CTM, tahu? Tahu obat CTM, obat Saya gatal? makan 30 biji, 30 butir. Astagfirullahaladzim, Desti. Heeh. Itu saat mengetahui apa tuh Desti? Saat ya mama saya yang lempar uang ke muka saya. Yang 5.000 itu suruh makan itu. Iya. Saya minum. Oh ya. Terus kemudian ketahuan gimana bisa akhirnya Tapi nggak kenapa-napa. nggak mati ya? Dari Tuhan- situ saya Tuhan- sadar Tuhan- kayak Tuhan sayang banget ya. dari situ saya sadar, oh Tuhan jaga saya gitu. Terus itu percobaan bunuh diri pertama. Banyak sih Om. Pokoknya sering begitu. Saya soalnya depresi banget gitu Om. Iyalah. Nggak semua orang mampu. Oke, terus Desti. Pokoknya saya amat depresi gitu loh Om. Kehidupan saya tuh nggak bagus gitu loh Om. Lalu pada saat itu Desti. pokoknya saya seneng banget Om kalau misalkan ada mamanya teman saya ngerangkul saya. Pernah ada satu mamanya teman saya karena tahu cerita saya, kalau saya datang dimasakin, saya selalu tidur di pangkuan beliau gitu. Saking beliau tahu. Gila, sentuhan Iya. ibu ya. Iya. Kangen banget. Iya. Termasuk sentuhan bapak juga kangen. Iya, karena menurut saya papa nggak terlalu nyakitin saya kok. Mungkin lalainya cuma sebentar. Tapi dia menunjukkan di detik-detik terakhirnya bahwa dia sayang anak-anak kok gitu. Dia peduli. Dulu juga saya pernah bandel, papa saya cariin kok gitu kan. Tapi yang saya depresi hingga saat ini tuh kalau mama saya bikin ulah, terus semua kesalahan beliau saya yang tanggung gitu loh. Gitu loh Om. Iya. Jadi menurut saya hingga saat ini luka terbesar saya adalah mama saya. Mungkin ya akan ada kontroversi atau penghakiman terhadap saya Pasti nggak karena ya ibu tuh begini, ibu tuh begitu. Tapi saya menunjukkan bahwa ada fakta seperti ini gitu loh. Saya sharing karena apa? Dari sekian banyaknya permasalahan hidup saya bisa bertahan gitu loh Om. Iya. Ya. Itu inspiratif sekali. Iya. Oke. Bunuh diri pertama, kedua, ketiga, caranya modelnya sama saja dengan CTM gitu. Ya ada iris-iris tangan lah gitu loh Om. Pokoknya ada beberapa lah Om, karena ya saking struggle-nya saya ya Om. Pada saat itu saya stres apa gimana gitu loh Om. Sampai saat ini pun ya kalau sendiri saya ngerasa lonely gitu loh Om. Saya ngerasa nggak ada yang peduli. Jadi kalau teman-teman saya notice saya lagi sedih, terus ada yang nanya are you okay? Saya ngerasa sedih gitu Om. Kayak oh lo peduli sama gue. Saking selama hidup nggak ada yang bantu, nggak ada yang
peduli gitu Om. Cuman teman-teman, sedangkan keluarga-keluarga yang lain tutup mata soal kehidupan saya. Temen yang deket sama aja keluarga, Desti. Betul, betul. Terus kemudian Desti sampai perjuangan bunuh diri itu saya sudah nggak bisa lagi karena saya juga ikut menangis. Jadi blank saya. Kemudian apalagi yang bisa diceritakan Desti setelah apa namanya yang paling pernah merasa sedih sekali dengan ibu itu apa sih Desti? Iya, maksud saya betul sekali ibu itu yang melahirkan kita. Tapi selain melahirkan, Tuhan juga memberikan kita sebuah tanggung jawab, yaitu membesarkan, mendidik. Lalu apa namanya? Harus gimana ya, budi pekerti segalanya harus dipikirkan baik-baik Nis sebagai peluk seorang dari ibu. jauh Desti kata Nis. Anis. Ya. Jadi menurut saya jadi seorang saya karena saya ngomong kayak gini juga saya seorang ibu loh. Iya. Gitu kan. Melahirkan itu menurut saya gampang. Iya. Mengandung 9 bulan itu gampang. Yang gak gampang apa? Membesarkan anak. Karena apa? Nggak cuma dikasih makan Om, tapi kita harus didik budi pekertinya. Iya betul. Attitude-nya kita harus didik gitu loh Om. Yang paling menurut saya berat adalah gimana caranya ini anak tumbuh menjadi anak yang bisa berguna bagi orang lain. Begitu. Alhamdulillah banget loh Desti bahwa Desti ternyata mengambil hikmah dari semua Iya dong. penderitaan, dari Iya. semua hal yang pernah diterima oleh Desti, sehingga apa yang telah menurut Desti ini nggak baik kemudian diberikan kepada anak yang terbaik. Betul, betul. Maksud saya contoh ya Om ya. Ini contoh. Maksud saya selalu ngaca sama kehidupan saya. Ini saya bener nggak ya ngedidik anak kayak gini? Ntar dulu, mama saya pernah begini nggak? Gitu. Saya tuh nggak pengen Om ada kata-kata buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu artinya maksud saya mamanya begini, anaknya juga pasti begini nih, gitu kan? Ternyata itu nggak selalu benar. Iya, tapi saya di situ juga bisa berkaca gitu loh Om. Begitu. Desti, apa namanya? Saya sempat pernah dapat WA dari Desti, tapi kira-kira isinya saya bacain ya. Om, kalau misalnya ibu meninggal sebagai seorang anak, kalau saya tidak menangis, apakah saya durhaka apa tidak? Saya nggak bisa saya nggak bisa komen karena itu memang apa namanya. Saya juga nggak mau komen teman. Saya tahu itu sangat apa namanya terlukanya sangat dalam sehingga Desti berpikir seperti itu. Kalau saya sendiri, saya pribadi, nggak semua orang tua itu baik. Percaya saya bahwa tidak semua orang tua kandung itu baik. Artinya bukan baik, bertanggung jawab. Karena saya sering sekali baca dan dengar ada anak yang disiksa oleh orang tuanya, ada anak yang ditinggal di depan pintu oleh orang tuanya, terus kemudian orang tuanya tidak merasa bahwa itu sebuah perbuatan yang jahat. Jadi saya pernah dapat WA seperti itu dari Desti. Halo Naya, terima kasih. Oke, Jessie juga terima kasih. Si ada lagi nih si Surya udah datang lagi. Mas Surya. Terima kasih Surya. Apalagi yang mau diceritakan? Oh, tentang ayam coba. Kenapa sekarang bisnis ayam? Oh ya, saya pernah ngobrol dengan Desti bahwa Desti itu sekarang bisnisnya ayam. Iya, dulu. Jadi dia punya ayam puluhan ribu ekor loh. Memang modelnya adalah investor, kemudian nanti dia akan ceritakan tanahnya masih banyak yang luas yang masih bisa digunakan oleh orang untuk kerjasama dengan membangun kandang dan lain-lain. Oke, terangkan tentang kenapa ke ayam. Diajak temen sih awalnya Om. Tuh ayamnya tuh. Diajak temen lalu ya masuk. Ini sih sebenarnya
punya saya mah cuman kecil, cuman foto punya saya nggak ada ayamnya. Jadi kita joinan sama temen gitu, Oke. itu tanah temen gitu loh. Mm-mm. Jadi ya dari situ lumayan lah Om bisa buat bertahan dan hidup nyaman sekarang ini gitu loh Om. Pokoknya kalau kita punya uang, saya saranin untuk 3 hal. Menabung, investasi, pendidikan, atau enggak disimpan, save money, atau lalu investasi kepada gimana uangnya juga berputar lagi gitu loh Om. Dan itu dilakukan oleh Desti dengan cara seperti ini. Keren, kayak bapak dulu Iya, waktu masih di iya. Purbalingga, iya. Tapi saya gara-gara ayam saya hancur juga. Nanti gampang. Saya pernah cerita kali di YouTube saya ya. Ya. Terus kemudian sampai hari ini akhirnya bisnisnya itu saja. Ada lagi Om. Apa? Jadi saya kan jadi host di TikTok ya. Mm-mm. Lalu uangnya ada, saya beliin jepit rambut Korea. Impor. Iya dari Cina. Jadi Oh, walaupun uangnya jepit nggak rambut Korea seberapa, dari Cina. iya. Walaupun uangnya nggak seberapa, saya jual di Indo nih. Karena kalau kalian beli di Cina itu kelamaan dong. Iya dong. Kalau di saya paling 3 hari udah nyampe rumah kalian, gitu. Oh iya, ada contohnya nggak di sini? Aduh, saya nggak lupa bawa. Ya ilah, itu penting Ki- banget. Iya, pokoknya nanti datang aja ke TikTok saya, nanti saya masukin TikTok ya. Oh jadi ada lagi, karena berarti harus ngelihat mode dong ya, harus lihat tren ya. Iya, pokoknya nanti ada macam-macamnya. Jadi kalau setiap live nanti saya bakalan promosiin gitu, saya pakai, saya promoin deh tentang jepit rambut segala macamnya, murah-murah loh. Pasti kalian bisa lebih cantik dengan Itu caranya beli. gimana jepit bisa rambut impor saya. begitu? Enggak, awalnya iseng aja karena saya bingung ya Om. Mm-mm. Tapi gimana caranya? Saya tuh paling takut nggak stabil Om, paling takut nggak punya uang gitu loh. Karena apa, anak saya juga sekolah gitu loh, saya juga punya cicilan guys gitu kan. Lalu banyak hal lah guys ya. Jadi saya juga mesti hidup stabil. Saya takut banget kalau hidup saya nggak stabil gitu loh. Sama dengan saya, Iya, karena tanggung jawab saya tuh besar banget gitu loh. keren ya. Iya. Desti bilang bahwa kan saya host TikTok nih Om Win, ada uangnya dapat, kemudian diinvestasikan untuk beli jepit. Sejak kapan sih kenal TikTok? Kayaknya dari bulan November ya. Tahun Dulu lalu. cuman iseng aja, iya cuman iseng-iseng, lalu masuk rumah orang nge-give, ternyata lama-lama ditawarin jadi host aja. Karena Oh iya, dikenal kenapa dikenal enggak? spender loh Desti itu. Iya dulunya, cuman nggak lama lah Om. Semua Apalah arti semua- TikTok sekarang? semua spender akan menjadi host pada waktunya. Pada waktunya, karena waktunya yang membalikkan modal ya. Saya pernah jadi spendernya Nis tuh di sini. Oktober kayaknya kata dispenser tuh. Kok dia lebih tahu ya? Oktober kayaknya, iya Oktober. Mungkin ya, Oktober. Happy dengan memiliki TikTok, merasa punya teman banyak. Banyak teman baru, tentunya relasi baru, kita jadi kenal orang ini orang hebat, ini teman-temannya bagus. Jadi gini Om, saya tuh paling senang ketemu orang yang hebat, lalu saya bisa curi ilmunya. Saya minta dong ilmunya. Jadi jangan dilewatin gitu aja. Sayang banget kalau kalian cuman melewatkan orang hebat begitu saja. Kita harus comot ilmunya. Oh ya, di TikTok bisa kenalan dengan begitu gitu? Ya maksudnya ini usaha apa? Kita comot dong ilmunya. Gimana bisa kayak begitu? Oh caranya gimana? Itu kan ilmu juga kita korek-korek ya Om. Maksud saya bisa kenal dengan orang hebat juga udah bersyukur ya Om. Bukan, maksudnya di TikTok kan Gitu. lebih kepada host, bacain komen, nyanyi-nyanyi, orang typing. Dari mana bisa ketemu dengan Lama-lama kan kenal nih, ketemuan gitu loh, bareng-bareng gitu loh. Ini kenal ini kenal. Oh ternyata dia kerjanya hebat gitu, misalkan gitu. begitu Om. Ya lumayan Om kalau misalkan ketemu orang hebat, kita juga perjalanan hidup bisa kita share nanti sama anak. Mama dulu lahir di kampung, nggak sekolah, ketemu orang hebat begini.
Kan bangga Om. Iya, iya, iya. Ya Keren, kan? keren, Oh. keren. Jadi ya pokoknya kalau kalian ketemu orang hebat, manfaatin ilmunya dengan baik, guys. Banyak di sini orang-orang Banyak hebat. orang hebat, banyak orang baik. Saya- Nggak dapat koin, kalian dapat ilmu. Jadi sebenarnya di TikTok kalau kita dengan serius menjadi host yang baik, menjadi host yang selalu membaca komen orang. Saya juga comot-comot ilmu dari Om Win waktu ngobrol langsung, begitu juga dengan semua keluarga TMK. Aryo ini sekarang menjadi TMK banget loh dia, Wah, hebat. karena dia dosen lulusan Amerika. Wah. Keren, Hmm. bukan seseorang yang mudah bergaul ke saya kayaknya. Mhm. Saya begitu ngelihat, kenal dengan Daniel pas live, akhirnya kenal dengan saya, kenal dengan semua, Mhm. sering banget ngirim makanan. Terima kasih loh Aryo. Mhm. Aryo tuh, Mutia juga seneng banget kalau Aryo komen. Oke, Desti, Ya. kayaknya sudah nggak mungkin menceritakan perjalanan hidup Desti yang sedemikian getir Iya, betul. dengan waktu yang cuman kurang lebih 2 jam. Mhm. Tapi sekarang Desti sudah lebih nyaman dengan di Lampung ya Desti ya. Lumayan Om, karena apa, saya belajar nggak terlalu mikirin semuanya, terlalu mikirin karena Gitu Desti. justru malah bikin saya stres. Ujuk-ujuknya saya nggak bisa makan. Kenapa saya kecil kalau saya stres saya nggak bisa makan sesuap nasi pun Om. Oh ya, Iya. Begitu. selalu begitu. Iya. Jangan dong, kan sekarang udah punya anak. Ya untungnya banyak teman-teman yang ngertiin saya Om. Kalau kamu sedih cerita dong gitu kan. Jadi saya ngerasa terbantu gitu loh Om, ngerasa ada yang dipeduliin. Oh ternyata masih ada ya orang yang peduli dengan saya gitu loh. Iya, karena saya lihat di sini teman-temannya. Iya, ada Dinda, Moza, ada Senja, banyak deh Om. Iya, jadi kalau ke Jakarta, Desti ini sudah menemukan sahabat-sahabatnya, Betul. sehingga dia asik banget dengan sahabatnya. Kayak Koh Teddy di sini, ada Bocil, Betul. ada semuanya di sini adalah sahabat-sahabat Desti. Desti juga bergabung di mana Love you di too. agensinya Iya. agensinya SH. Yap. Teman-teman SH ternyata juga sangat sangat dekat dengan satu sama lain, saya Betul, lihat ya. betul, Keren, betul. Saya salut akrab. banget. Sama, saya juga dekat dengan teman-teman SH, hampir semua orang-orang SH tuh pasti saya kenal. Beberapa orang bahkan bolak-balik ke sini. Oke, Desti. Jadi ada lagu lagi Nil? Agak sedikit gembira ada nggak Nil? Apa ya? Iya. Nah, boleh. Yang penting happy. Kita gembira ya dikit ya. Sebelum kita nanti ini ada tebak-tebakan ya? Hah? Nyanyi dulu nih. 300 berkah. Judulnya apa? Kalau cinta sudah membara, aha, malam minggu jadi kelabu. Halo, tes. Sudah membara, Aha. rindu jadi menggebu-gebu. Janji 1000 janji, janji apel di malam ini. Ayo. Pacarku tak ada di rumah. Malam minggu jadi kelabu. Dalam hati ngomel sendiri.
Akhirnya aku pulang pergi. Aku tak mau malam ini kecewa. Ku ambil gitar, panggil teman-temanku. Suka-suka nyanyi di pinggir jalan. Suka-suka joget di pinggir jalan. Bernyanyi walau bukan dangdut asli, yang penting goyangnya asik. Berjoget walau bukan dangdut asli, yang penting kita bisa happy. Suka Nyanyi di pinggir jalan. Suka-suka joget di pinggir jalan. Bernyanyi walau bukan dangdut asli, yang penting goyangnya asik. Berjoget walau bukan dangdut asli, yang penting kita bisa happy. Nyanyi di pinggir jalan. Suka-suka nyanyi di pinggir jalan. Bernyanyi walau bukan dangdut asli, yang penting kitanya asik. Bernyanyi walau bukan dangdut asli, yang penting kita bisa happy. Udah berapa lama kita nih live nih? 1,5 jam. Wih, keren 1,5 jam. Nih saya ada tebak-tebakan nih. Oke. Teman-teman juga jawab ya. Warnanya putih, agak berbau juga lengket. Dan biasanya kalau masuk mulut dimuntahin daripada ditelan. Salah. Lotion. Apa? Hand body. Salah. Apa? Warnanya putih lengket. Putih telur. Tapi putih telur bening kadang-kadang, Desti. Yes. Lem. Odol. Baik. Odol. Ararbet betul tuh. Oh iya betul odol. Odol. Benar. Berdoa. Traveling tuh. Buah-buah apa yang sakit-sakitan? Buah-buah apa yang sakit-sakitan? Buah yang sakit-sakitan. Udah sakit-sakitan terus, beneran. Buah. Halo Uut. Buah ya, buah. Bukan. Bukan. Ayo. Apa ya buah? Alpucet. Alpucet. Pucet. Karena pucet terus. Oh alah. Bukan alpuket, alpucet. Ada lagi Bapak Kai? Ada nih. Siapa artis ini? Ciri-cirinya bersih putih tapi berminyak. Putih, Siapa bersih, artisnya? berminyak. Ayo. Putih, bersih tapi berminyak. Ayo nih, Jessie. Apa Sherly. ya? Lemon. Lemon. Kemon, bukan dong. Kemon gak berminyak. Kertas minyak. Putih. Dan gak putih sama Ruli. sekali. Ayo siapa? Penis. Ini Apa ya? artis. Oh, iya. Kemon Dongker katanya. JJ terima kasih. Apa nih Om? Nyerah, Nyerah. Cireng Sungkar. Siren itu. Siren sungkar. Cireng Sungkar. Siren. Cireng sungkan. Iya. Ada lagi nih. Hewan apa yang sederhana? Hewan yang sederhana. Hewannya sederhana banget. Aduh. JJ terima kasih. Hewan yang sederhana. Semut. Kenapa? Masa Tresno, Ruli. Hewan tuh. Hewan itu bukan monyet. Apa ya? Apa ya? Panda. Eh, Ala kadalnya.
Ara kadarnya tuh. Ala kadalnya. Jangan udah. Ah, Kok itu dari mana itu? Tebak-tebakan. itu dibikinkan sama Rian? Dibikin sama di sini. Huruf-huruf apa yang paling dingin? Huruf, Huruf. huruf. Mm-mm. Huruf apa yang paling dingin? 1, 2, 3. Huruf B. Huruf apa yang paling huruf. dingin? Oh, itu angka huruf. S. Kayak S. Salah, huruf B. Apa kok B? Iyalah, karena di tengah-tengah ada AC kan? A, B, C. Oh, AC. Oh my god. Plot twist ya. Ah, iya. Desti, Ya, Om. itu tadi cuma buat ini aja biar lebih agak Iya, selesainya. iya dong. Sekarang Desti, boleh dong saya pengen tahu Mhm. apa sih pesan Desti untuk ibu, Aha. untuk ibu apa siapa tahu nanti mungkin Mhm. YouTube ini bisa di-share ke siapa saja. Mhm. Mudah-mudahan ada yang juga nge-share ke ibu, mungkin ke mama. Manggilnya apa sih? Mama. Mama. Mhm. Apa yang mau Desti sampaikan untuk mama? Sekarang ini kan mama saya pergi ya Om. Dari anak-anak dia kabur dengan meninggalin begitu banyak hutang yang harus ya karena dia ngomong aku yang tanggung jawab. Jadi dia kabur tuh Om, nggak tahu kemana. Maksud saya tuh nggak pernah marah sama mama, nggak pernah ngomong kasar, even mama kasarin saya, gitu loh Om. Satu pesan yang saya pengen sampein banget ke mama, saya nggak pernah menyesal atau bertanya kenapa sih saya lahir dari rahim mama, enggak, karena itu udah pilihan Tuhan kok, gitu kan. Saya tetap sayang sama mama. Apa ya, cuman mungkin ini agak ada penghakiman mungkin, tapi saking saya sakitnya mungkin kalau mama meninggal mungkin saya nggak bisa nangis lagi gitu loh Om. Cuman yang saya pengen adalah nggak ada yang nggak mungkin kalau mama pulang. Mama cuman cukup jadi ibu yang baik dan bertanggung jawab bagi kami gitu. Pulang lalu ya udahlah jalanin sebagai mana mestinya gitu loh Om. Jadi seorang ibu ya. Iya, sebagai semestinya jadi seorang Atau bahkan ibu. diam saja. Iya, atau udah deh nggak usah mikirin laki-laki lagi di kehidupan mama karena sudah tua. Jadi cukup ada kami anak-anak mama yang akan merawat mama nanti di saat mama tua ya. Gitu. Saya akan terima gitu kalau mama, maksud saya berubah lah gitu loh Om. Lebih sayang ke anak-anak, lebih jadi ibu yang bertanggung jawab. Karena kalau dengan lari semua masalah nggak akan selesai mah gitu. Saya mau mama, ayo kita bareng-bareng kalau mama ada, bareng-bareng sama saya selesain apa yang belum terselesaikan gitu loh. Tapi tidak boleh utang lagi mama. Iya, jadi Apa yang sudah dan tidak, sebenarnya bukan kewajiban anak juga untuk membayar hutangnya mama, tapi ternyata Desti mau membayarnya, tapi selesai ayo kita ngobrol, duduk manis sebagai ibu, kemudian Iya. tinggal bersama betul. dengan cucu, ngomong tiap hari jalan-jalan, kayak gitu-gitulah Ya. yang dibayangkan dari kecil oleh seorang Betul. Desti. Betul. Iya, makanya ya saya nggak mungkin pada saat ini saya egois mungkin ya Om, saya nggak bisa nangis atau gimana. Itu udah pikiran jelek saya. Tapi kan orang bisa berubah kalau tergantung situasinya ya Om. Kalau misalkan mama berubah, lalu hati saya juga bukan hati yang keras kayak batu kok. Kalau mama menunjukkan sisi baik mama, bertanggung jawab lagi sebagai seorang ibu, saya juga pasti bisa lupain. Toh luka mungkin akan selamanya tinggal. Kalau dikasih garam mulu ya lukanya nggak akan sembuh, nggak akan kering. Tapi kalau mama kasihnya betadin buat dikeringin, hati saya juga bakalan kering, luka saya juga bakalan kering kok, gitu loh. Saya tetap bakal nerima mama asal mama ayo bareng-bareng kita selesaikan apa yang belum diselesaikan. Lalu ayo kita bikin hidup yang lebih baik lagi, yang enak, yang damai gitu ya. Karena mau harta banyak tapi kalau hidup tidak damai untuk apa? Betul ya Om ya.
Ya. Desti, terima kasih. Mhm. Pesan sudah dicatat. Sesegera mungkin Rian kalau bisa malam ini masuk YouTube ya. Kita posting malam ini Mhm. supaya oleh-oleh buat Desti dari TMK adalah sebuah cerita di YouTube yang akan dikenang seumur hidup. Desti, terima Iya. kasih Desti. Sama-sama. Saya tidak mau korek lebih dalam. Mhm. Ada banyak yang saya bisa tanyakan, cuman dari sisi situ saja sudah luar biasa, sudah sangat-sangat menginspirasi kita semuanya. Bahwa ada teman-teman di sini yang merasa sedih, merasa tidak beruntung, merasa bahwa situasinya ternyata kalut. Nggak ada apa-apanya ternyata dengan cerita Desti loh. Salut untuk Mbak Desti dalam menyikapi dan menjalankan hidup. Terima kasih. Banyak sekali yang terinspirasi Desti. Iya. Mudah-mudahan cerita ini juga membawa hikmah bagi yang lain. Terima kasih Shirley, terima kasih Jessie. Dara, angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya. Betul, Pinter, betul keren, sekali Kak Dara. Jadi tapi kalau akarnya kuat, Aha. Iya, akhirnya begitu angin berhenti dia akan tegak lagi. betul, betul. Saya juga mau kasih tahu sama teman-teman bahwa saya mungkin banyak yang lebih dari saya loh sakitnya Om. Cuman sakitnya orang beda-beda. Dan saya Cara juga menyikapinya. iya, saya juga nggak mau judge bahwa masalah saya adalah paling besar. Ya. Tidak, gitu. Tapi mungkin teman-teman semua bisa belajar, mungkin bisa ambil hikmahnya dari saya bahwa hidup life is going on, harus tetap jalan, harus tetap kuat ya kalian ya guys, harus tetap semangat, tetap kejar cita-cita kalian, even kalian udah umurnya misalkan 40, 50, cita-cita itu kalau kita niatin, kita doain, kita jalanin, pasti suatu saat akan terkabul, akan terkejar. Amin, amin, Iya, amin. 10 tahun saya dikasih susah, akhirnya saya bisa hidup dengan nyaman, cukup gitu loh. Ya. Ya loh, lulusan SMP loh, jangan lupa lulusan SMP tapi sangat tegar dan cantik, temennya banyak, riang, walaupun sebenarnya menyimpan kesedihan yang luar biasa. Betul. Life still to go on. Betul. Bang Long Camel Princess. Oke, selesai kita acaranya. Ya. Saya ingin kapan-kapan Desti datang dengan membawa peralatan make up. Boleh? Kita ingin adakan acara make up artis. Wah, Jadi, boleh. Ada yang before, ada yang after. Boleh, boleh, Jadi boleh. kita buatkan acara make up artis, Desti Iya. yang mengerjakan. Iya, Itu ada modelnya, Pak. betul. Kemon aja. Kemon aja. Ayo siapa yang ingin menjadi model nanti Iya. DM, Ah, dia akan kerjakan, tapi bukan sekarang karena alat-alatnya masih di Lampung. iya. Desti sukses terus. Terima kasih Om. Semangat. Ya, Semuanya akan pasti. berlalu pada waktunya, pasti akan berlalu. believe it. Tinggal kita bagaimana cara menyikapinya. Yes. TikTok itu salah satu cara juga untuk sekedar menetralkan Betul sebentar. dong, iya. Oke, terima kasih Desti ya. Sama-sama, Terima kasih. sama-sama. Ada lagu apa buat perpisahan? Perpisahan ini? Emang lagi? Nggak usah lah ya. Nggak usah karena pilihan lagu yang sebenarnya Desti tidak suka. Saya Enggak juga tidak gitu. suka. Ya, enggak sama, saya juga lagu itu ternyata nggak pas untuk kita. Iya. Irawati Karyawati. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih semuanya udah nonton. Semoga kalian dapat ambil hikmahnya Ambil dari aku ya hikmahnya. guys. Tapi ya aku siap kalau ada yang nggak setuju atau aku Nggak dihakimi. Nggak apa-apa Pro kontra guys. boleh. Cuman ini adalah fakta yang saya tunjukkan kepada dunia, ada loh yang seperti ini gitu loh. Saya Win. Saya Desti Acil. Di ujung sana Daniel Banjo mengucapkan Apa? mengucapkannya apa nih? Sayonara.
Izin pamit. Izin Izin pamit. pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sampai. Ngepleng semua. Dah? Aman? Oke. Foto dulu. Setelah sekian lamanya, ku teringat kembali pemilik senyum itu. Siapa dia? Kembali ku ingat namanya. Kira-kira sekarang secantik apa dia? Oh Cynthia.